Selamat pagi, salam berpikir waras. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Semoga kita semuanya semangat dan selalu diberkati dengan kesuksesan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kembali lagi ke bincang asuransi. Saking semangatnya saya batuk duluan. Ya, kali ini kita akan membicarakan mengenai kontroversi profesi agen asuransi. Gila, kontroversi, men. Sebelum itu, bila Anda suka silahkan subscribe. Bila Anda tidak suka, ya tidak apa-apa. Pendapat Anda juga akan dihargai. Karena pada hakikatnya semua manusia benar di dalam pikirannya, di dalam wawasannya. Karena manusia bertindak ya jelas berdasarkan pengalaman apa yang telah dialaminya. Setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang telah dilaluinya, dan semuanya benar. Jelas ya, semuanya pasti benar. Oke. Kontroversi profesi asuransi. Saya termasuk salah satu pelaku industri asuransi ini, sehingga saya membuat konten ini. Visi misi daripada konten ini adalah membuat asuransi telanjang. Kata teman saya, bugil. Jangan terus diartikan negatif. Ya, saya yakin teman saya ini bercanda. Dia adalah orang yang sangat baik. Karena telanjang ya konotasinya bugil. Nah, namun dalam konten kita ini telanjang bukanlah diartikan sebagai bugil. Diartikan sebagai transparan, apa adanya. Apa adanya bagi agennya, apa adanya bagi perusahaan asuransinya, apa adanya bagi nasabah. Sehingga semua pihak diuntungkan. Ya jelaslah semua orang mau untung, mana ada orang mau rugi. Saya batuk dulu. Oke, dalam sebuah seminar perekrutan agen asuransi atau seminar motivasi agen asuransi, kita melihat satu pemandangan, fakta di lapangan. Saya bisa sukses, yes, kata agen asuransinya. Setelah mengikuti serangkaian motivasi oleh pembicara, berbicara tentang motivasi bagaimana dia sukses dari awalnya susah, kemudian punya mobil, punya rumah, dan lain sebagainya. Ya jelas, karena beliau disunggui, diberikan informasi, dirangsang dengan informasi seperti itu, ya wajar semua manusia pingin sukses. Ada salah nggak? Ya nggak ada salah. Ya kan, jelas itu benar. Saya juga pingin sukses. Bapak Ibu yang mendengar video ini juga semuanya pingin sukses. Pemirsa, apa pemirsa? Oke. Lalu keluarlah dia dari seminar tersebut setelah menjadi agen dengan idealismenya yang tinggi. Kemudian semua orang ditabrak, termasuk kereta api lewat pun ditabraknya. Cos! Karena apa? Di dalam pikirannya belum paham. Apa yang di dalam pikirannya belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran orang lain yang dia temui. Oke, itu konteks kejadian pertama. Konteks kejadian yang kedua, kita mendengar kadang-kadang duduk ya di kedai kopi. Banyak orang cerita asuransi. Iya banyak. Ada sekelompok 4-5 orang mungkin yang bercerita tentang asuransi. Ceritanya bagaimana? Aduh sialan, kemarin klaimnya nggak keluar. Aduh, mau cairin duitnya susah banget. Lalu datang teman satu lagi. Ya gak ada yang susah sih sebenarnya. Kemarin saya klaim juga keluar biaya klaimnya. Kemarin saya begini, kemarin saya begitu. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Bahkan ada pembicaraan bahasa kasarnya. Sialan tuh agen penipu. Waduh. Yang jelas yang bersangkutan ngomong kayak begitu pasti juga ada dasarnya. Dia benar nggak? Ya benar, karena benar sesuai dengan apa yang dia alami, sesuai dengan mungkin ya sesuai dengan hanya yang dia dengar saja tanpa dia alami. Tapi itulah rangsangan yang masuk ke dalam pikiran dia. Nah, bagi teman yang tadi ngomong tadi, ya saya juga sudah mendapatkan klaim dan lain sebagainya, benar nggak? Ya dia benar karena memang yang dia alami juga begitu kan. Jadi ya biasa.
itu adalah hal yang biasa, tidak usah dibawa masuk ke dalam hati, tidak usah baper, karena itu hanya just pengalaman, just ide semua orang yang terjadi pada dia sendiri dan dia mengungkapkannya apa adanya. Makanya konten YouTube ini adalah konten yang transparan, bugil, telanjang, apa adanya. Jikalau bukan itu, maka dia bukan konten YouTube pakar klaim asuransi. Ya jelas, visi misi kita kan begitu. Nah, lalu ketika semuanya benar, kenapa kok terjadi kontradiksi seperti itu? Satu sisi asuransi dipandang sebagai, profesi agen asuransi dipandang sebagai malaikat. Karena apa? Membawa santunan uang kepada janda yang ditinggalkan oleh suaminya, lalu dia menangis luar biasa oleh karena kasih sayang suaminya, dan menangis karena agen tersebut memperjuangkan. Agen tersebut jadi malaikat enggak? Ya jadi malaikat lah. Setiap kali datang pasti dikasih kopi, dikasih teh. Ceritanya cerita-cerita yang mengharukan, cerita-cerita perjuangan, cerita-cerita yang membantu dia dalam masa-masa sulit. Nah, di satu sisi lagi, kok agen tiba-tiba berubah menjadi penipu? Kok agen tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat ditakuti? Bahkan kata teman saya, kalau ada petugas kartu kredit datang menawari kartu kredit dan Anda sudah bosan ditawari, ya udah Anda tawarin aja balik asuransi, pasti lari dia. Ngeri kali, gila kali, menakutkan itukah seorang agen asuransi? Bentar, saya batuk lagi. Iya, saya semangat sekali. Nah, sebenarnya ada tali benang merahnya penghubungnya. Ya jelaslah ada. Kenapa kok sampai bisa terjadi kontradiksi seperti itu? Yang mohon maaf, menurut pengamatan saya, ya selain menjadi malaikat, lebih banyak sih yang menganggap bahwa agen banyak yang tidak benar. Dan ini hanya oknum. Ya, tapi ya kita nggak bisa menyalahkan orang lain, karena memang semua orang cenderung mengeneralisir. Ya, ketika satu orang menjadi pencuri, maka profesi itu satu kelompok bisa jadi menjadi pencuri semua karena digeneralisir. Iya. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Tidak ada maksud apa-apa untuk menyinggung itu. Tapi kita hanya membicarakan kontradiksi dan ide yang jelas. Tali benang merah yang menghubungkan kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke, mari kita kembali ke laptop. Ketika seorang agen sudah dipersiapkan menjadi seorang agen asuransi, selalu yang utama diberikan adalah training penjualan. Bagaimana dia membaca perasaan, bagaimana dia di dalam seminar itu melihat orang sukses, dia terangsang untuk sukses. Kemudian dia dikasih bekal untuk menjual. Produk asuransinya apa? Manfaatnya apa? Gunanya untuk apa? Lalu bagaimana cara menjual, cara ngomong kepada calon nasabahnya supaya nasabahnya mau membeli. Kalau ada terjadi keberatan, kira-kira apa yang mesti dijawab supaya kondisi menjadi netral dan nasabah mau menerima idenya. Ya, itulah yang diajarkan. Ya, wajar nggak? Wajar lah ya, karena itulah bekal pertama ketika seseorang itu melakukan penjualan. Harus tahu product knowledge, harus tahu keberatan-keberatan nasabah, harus tahu psikologi nasabah sehingga bisa menjual produk asuransinya. Itu langkah pertama. Nah, langkah ini sering tidak diikuti dengan langkah pelayanan. Langkah lanjutannya yaitu apa? Bagaimana mengetahui pelayanan polisnya setelah saya jual polisnya? Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang agen supaya nasabah itu tetap dapat informasi yang tepat, dapat pelayanan dari saya, saya ada di dalam benak dia dan dia tidak merasa ketakutan kehilangan saya sebagai agen yang melayaninya tak kala dia membutuhkan. Nah, itu berbicara tentang after sales service, berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang training lainnya seperti training cara melayani nasabah, training klaim, bagaimana cara klaim, bagaimana cara
perubahan polis, bagaimana cara, dan lain sebagainya, segudang yang lainnya yang nggak saya sebutkan satu persatu. Saya berbicara tentang klaim saja. Oke? Karena memang saya mempelajari ilmu ini sendiri, menelusuri sampai detil-detilnya ilmu klaim ini sendiri. Nah, kalau tanya perusahaan asuransi mau nggak mengajari training klaim kepada agennya? Ya mau, training yang dasar-dasar saja. Ya kenapa? Ya mohon maaf. Iya kan? Saya hanya berasumsi saja. Perusahaan asuransi kan menganggap bahwa saya klaim itu juga adalah biaya yang harus dikeluarkan, duit keluar bagi perusahaan asuransi. Yang kedua, kalau klaim, training tentang klaim itu diajarin sangat detail, bisa jadi hal tersebut digunakan sebagai fraud atau penipuan. Entah mohon maaf oleh agennya atau oleh nasabahnya. Kita telanjangi, ya. Apa adanya. Kita buka supaya niat baik itu nampak, ya. Jangan hanya niat jahat saja yang nampak, ya. Oke. Nah, ketika seorang agen, ya, seperti contoh semalam ada seorang nasabah yang bukan nasabah saya, kebetulan teman ya, mungkin ya, teman seletingan saya nggak tahu dia tahun berapa, dia di Jakarta, dia bertanya kepada saya, "Bro, saya mau klaim ini, tapi agen saya bilang nggak bisa klaim." Saya tanya, "Sakit apa?" "Sakit mah, asam lambung." Bisa klaim nggak? Saya tanya, "Umur polismu udah berapa lama?" Dia jawab, "Belum 1 tahun." Nah, dia jawab, dikatakan sama agennya yang nggak bisa klaim karena berkaitan dengan mah. Oke. Lalu saya bilang, ya nggak ada yang salah. Sekali lagi nggak ada yang salah, ya. Saya sampaikan yang paling benar dan yang paling tepat menurut kontrak buku polis. Di dalam kontrak buku polis dinyatakan bahwa saya tukak lambung yang jadi pengecualian 1 tahun pertama. Tukak lambung. Sekali lagi, tukak lambung atau tukak pada usus 12 jari. Tukak itu artinya apa? Luka. Luka pada lambung atau luka pada usus 12 jarinya. Hanya itu. Ya hanya itu. Jadi kalau asam lambung gimana? Ya bisa lah. Bisa klaim kalau di atas 30 hari dan rawat inap. Kok gitu ya? Kemarin saya karena dibilang nggak bisa klaim, makanya saya nggak mau rawat inap. Padahal dokternya suruh rawat inap. Ya, saya nggak tahu, saya nggak mau komentar itu. Saya hanya mau bilang isi kontrak buku polis saja. Kontrak polis asuransi berkata bahwa tukak lambung atau tukak 12 jari itu masuk ke dalam pengecualian 1 tahun. Bagaimana cara hitung 1 tahunnya? 1 tahun itu dihitung dari tanggal mulainya polis sampai dengan di dalam surat keterangan dokter ada 1 kolom. Kapan pertama kali pasien merasakan gejala tersebut? Hitung itu. Jaraknya itu 1 tahun atau tidak, atau di atas 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun pasti dibayar kalau rawat inap, kalau dokternya perintah rawat inap. Loh, gitu ya? Nah, iya gitulah, orang memang bunyi kontrak polisnya begitu. Detailnya begitu. Lalu dia bilang, agennya nggak nyampain begitu, makanya kita bingung. Ya nggak apa-apa, ya kan, baca aja kontrak buku polisnya. Bapak bisa baca buku kontrak polisnya, atau Bapak bisa telepon lagi balik kepada agennya untuk suruh baca buku kontrak polisnya. Kalau tidak mengerti, coba ditanyakan kepada perusahaan asuransinya. Kalau dua-duanya tidak bisa lakukan, tinggalkan agen tersebut. Berarti dia nggak mau usaha, ya kan, hanya mau jual tanpa mau melayani. Ya sesimpel itu, ya kan, betul nggak? Nah, lalu berarti dia bertanya kembali lagi. Lalu kalau kejadian yang sama ini, umpamanya masa tunggu 1 tahun ini, setelah 4 bulan kan nggak bisa klaim. Lalu setelah di tahun berikutnya, setelah lewat dari 1 tahun dengan kejadian yang sama, apakah bisa klaim atau tidak? Ya karena beliau sudah mulai makin detail, ya kan. Saya jawab, baca buku polisnya. Ya bisa, kan masa tunggunya cuma 1 tahun. Penyakit yang sama maupun penyakit yang berbeda dengan masa tunggu yang 1 tahun, yang penting dia setelah lewat dari 1 tahun dan ada rawat inap, maka pasti bisa klaim. Acuannya adalah kontrak buku polis. Sekali lagi, acuannya adalah kontrak buku polis, bukan apa kata perkataan agen dan bukan apa kata perusahaan. Bahkan sekelas bagian klaim perusahaan asuransi bisa jadi dia salah menafsirkan isi kontrak buku polis tersebut. Paham ya maksud gue ya? Nah, kontrak buku polis inilah
Penafsiran atas kontrak buku polis inilah yang menjadi acuan, yang menjadi kepastian dan pegangan bagi perusahaan asuransi maupun bagi nasabah. Karena ya jelas, perusahaan asuransi kan dijalankan oleh manusia juga. Yang bagian marketingnya, yang bagian recruitingnya, yang bagian klaimnya, bagian aktuarinya, dan bagian sebagainya. Semuanya kan adalah karyawan. Bisa datang dan silih berganti. Yang nggak bisa berubah itu adalah SOP perusahaannya. Apa yang tertulis dalam kontrak perusahaan tersebut, kontrak polis tersebut, dan apa yang tertulis di dalam SOP bagian klaim tersebut, itu yang tidak bisa berubah. Dan itu ditafsir oleh manusia. Bisa nggak salah manusianya? Bisa, sekalipun perusahaan asuransi juga bisa salah. Nah, oke. Sudah dapat ya tali benang merahnya di mana. Lalu pertanyaannya sangat sederhana. Kenapa ada kontradiksi seperti ini? Sebagian kecil agen dianggap sebagai malaikat, dan sebagian besarnya mungkin dianggap sebagai orang yang tidak kompeten. Ya jelaslah orang perusahaan asuransi menyediakan training. Mayoritas adalah training tentang selling, bagaimana cara memperbesar omset. Kuota untuk pelayanan servicing, pelayanan terutama pelayanan klaim yang sangat detail, ya itu jelas yang nggak berani ditrainingkan oleh perusahaan asuransi. Itu harus dicari sendiri oleh agennya. Itu harus dicari sendiri oleh agennya. Oke, sebenarnya agen ini fungsinya apa? Kalau menurut versi saya, karena saya belajar hukum, agen itu pada hakikatnya adalah pengacara bagi nasabah maupun pengacara bagi perusahaan asuransi. Dia harus netral melihat kontrak buku polisnya. Kalau terjadi kesalahan pada perusahaan asuransinya, maka dia harus membela nasabahnya. Kalau terjadi kesalahan pada nasabah, maka dia harus membela perusahaan asuransinya. Pengacara itu harus begitu, harus netral pada kontrak supaya keadilan ditegakkan. Oke. Nah, indah sekali kan teorinya. Nah, saya belajar hukum, saya tahu persis. Dosen saya ada berkata, das Solem. Ya, das Solem. Artinya apa? Hukum itu diciptakan, ditulis, tujuannya indah, sesuai dengan tulisannya, sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undangnya. Yang demikian idealis, demikian indah. Untuk orang-orang yang terikat kepada undang-undang tersebut. Nah, itulah das Solem. Ya, tujuan hukum ya begitu, untuk ketertiban, keadilan, keharmonisan. Bunyinya selalu bagus seperti itu. Lalu muncul satu istilah lagi, das Sein. Hukum pada kenyataannya. Nah, kalau istilah pertama das Solem, dosen saya berkata law in book, hukum di dalam buku. Ya. Kalau das Sein, dosen saya berkata law in action, hukum pada aksinya, pada kenyataannya. Apakah hukum pada aksinya atau kenyataannya akan buruk, selalu lebih buruk daripada idealismenya atau das Solemnya? Yang enggak, bisa jadi lebih baik dan bisa jadi lebih buruk. Bisa jadi menyimpang, bisa jadi lebih baik. Menyimpang lebih baik, bisa jadi menyimpang lebih buruk. Karena apa? Yang menjalankan kan juga manusia, benar atau tidak? Pelaku daripada hukum itu adalah manusia. Jaksa, hakim, pengacara, semuanya adalah manusia. Nah, semua menafsir sesuai dengan pada pengalaman dan idealismenya masing-masing. Walaupun kontraknya tertulis begitu. Nah, tentu hakim dan jaksa, pengacara semuanya sudah dibekali dengan ilmu-ilmu tersebut, sehingga mereka layak diminta konsultasi atas permasalahan hukum. Itu kalau berbicara tentang hukum. Balik lagi ke laptop, berbicara tentang asuransi. Fungsi daripada seorang agen asuransi sebenarnya adalah menjadi pengacara bagi perusahaan asuransi dan pengacara bagi nasabahnya. Karena jelas dia berada di tengah. Dia berada di tengah untuk membuat kontrak asuransi yang dibuat itu seadil-adilnya. Nah, ketika agen asuransi tidak mempunyai kapasitas tersebut, maka terjadilah pembicaraan-pembicaraan sisip menyisip, bisik membisik di kedai kopi. Si A tak becus, si B tak becus. Ya kan? Datang lagi yang sudah pernah klaim dan pernah menikmati asuransi, berbicara dengan versinya. Enggak asuransi itu bagus kok, saya klaim dibayar kok.
agen saya begini kok. Nah, sebenarnya faktor-faktor inilah ya, sesimpel itulah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya kontroversi itu. Pada poin sederhananya bagaimana? Ya sebagai nasabah sebenarnya sangat sederhana. Kan Anda yang punya uang, Anda yang memerlukan asuransi, Anda yang memutuskan perlu atau tidak asuransi, atau beli atau tidak asuransi tersebut. Ya sangat sederhana. Baca kontrak buku polisnya, tanya sedetil-detilnya. Bila pembicaraan antara agen dengan Anda tidak cocok dengan kontrak buku polis, segera batalkan polisnya dalam waktu 14 hari. Karena semua perusahaan asuransi memberikan masa leluasa seperti itu. Free look namanya. Nah, dan paling tidak Anda sudah tahu, oh, agen yang berbicara dengan saya ini kapasitasnya agak kurang. Nah, terakhir Anda tambah sendiri assessment Anda, penilaian Anda sendiri terhadap agen tersebut. Apakah dia kapasitasnya oke atau tidak, capable atau tidak. Karena apa? Di saat ilmu Anda, di saat kemampuan Anda membaca kontrak buku polis dan ilmu Anda tidak cukup 100% untuk bisa menguasai kondisi dan keadaan pada saat klaim dilakukan, Anda butuh seorang pembantu. Pembantu itu siapa? Pengacaranya, agennya. Nah, wah, ya jelas lah harus dimanfaatkan seperti itu, ya kan? So, profesi agen ini adalah profesi yang harus dihormati karena dia adalah profesi yang ahli, profesi yang mulia, yang membantu orang lain. Idealnya seperti itu, dasolennya seperti itu. Jangan sampai daseinnya malah cenderung banyak orang berkata agen asuransi itu menipu. Aduh, kacau, ya kan? Karena jelas-jelas profesi ini mulia bila Anda punya ilmu. Itu dia. Silakan share bila ini bermanfaat bagi orang lain. Bila Anda tidak suka, ya nggak apa-apa. Karena saya menghargai pendapat semua orang. Karena saya tahu mulut saya cuma satu, telinga saya ada dua. So saya harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kalaupun saya sekarang berbicara di konten YouTube ini, tujuannya semata-mata hanya untuk kebaikan, hanya untuk transparansi, hanya untuk menelanjangi asuransi apa adanya. Kata teman saya, bugilkan asuransi. Kok gelap dan terang ya? Kameranya pun sudah tidak bersahabat lagi. Mari kita akhiri.